Kita tingkatkan kesabaran di bulan Ramadan ini. Dalam dakwah, ya harus super sabar itu. Kenapa? Karena dakwah itu mesti ada rintangan, mesti ada hambatan. Ada orang yang tidak seide dengan kita, tidak setuju dengan dakwah yang kita lakukan, kemudian mereka menggerutu, kemudian mempersekusi. Itu hal yang biasa dalam dakwah. Kenapa? Ya jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga mengalami itu. Para sahabat Bilal bin Rabah, kemudian keluarga Sumayyah, sedemikian rupa. Jadi kalau kita mengalami hal-hal yang semacam itu, persekusi, geruduk dan lain sebagainya, ya itulah dakwah. Ya seperti itu dakwah. Ya olehnya kita harus sabar. Lebih-lebih kita tahu bahwa musuh dakwah kita, musuh dakwah li fil hayatil islamiyah bi iqamatil khilafah itu sebetulnya orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Kafa Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmah, penuh berkah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita umat Islam diwajibkan berpuasa di dalamnya dan meningkatkan amal ibadah dan amal soleh lainnya. Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah bagaimana kita dapat meraih kesuksesan di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah kita harus memiliki niat yang ikhlas dan tulus. Karena niat ikhlas dan tulus itulah kunci untuk mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah. Lebih-lebih puasa ini ibadah yang memang secara langsung Allah sendiri yang memberi balasan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asru amsalha ila sab'i mi'adhin." Setiap amal kebaikan manusia ini dilipat gandakan kebaikannya 10 sampai 700 kali. Kalau Allah Ta'ala Azza wa Jalla illa saum, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu li, karena ia untukku. Wa ana ajzi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan. Wa ana ajzi bihi, kata Allah. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ia meninggalkan syahwatnya, ia meninggalkan makanannya karena. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang berpuasa dengan penuh keimanan dan hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah berjanji dan pasti Allah akan menepati janjinya. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Kafa Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan balasan secara langsung karena ibadah puasa itu untukku, kata Allah. Kenapa? Karena memang yang tahu kita puasa itu hanya diri kita, pelaku orang yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya di mana orang lain itu bisa mengetahuinya. Seperti namanya haji dan umroh. Di mana orang yang mau berangkat haji dan umroh melakukan tasyakuran terlebih dahulu, mengundang tetangga, kerabat. Dan tahu, semua orang tahu. Bahkan orang bisa, Masya Allah, memberikan pujian. Demikian juga seorang hartawan yang kerap membagi-bagikan harta. Ya tentu masyarakat yang diberikan itu tahu, tetangganya tahu. Dan orang memberikan penghargaan itu dermawan. Dan ibadah-ibadah yang lainnya yang masyarakat atau orang lainnya tahu. Sementara puasa, apa yang bisa kita pamerkan dari puasa? Apakah kering bibir kita ini kita bisa pamerkan? Yang menunjukkan kita puasa? Atau sakitnya perut karena menahan lapar? Tentu tidak bisa. Oleh karenanya, inilah yang disebut dengan hanya Allah, untuk Allah. Karena memang hanya Allah dan orang yang berpuasa itulah
yang bisa mengetahui. Tidak bisa kita memamerkan ibadah puasa kita ini. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita harus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Di bulan Ramadan ini kita perbanyak sholat. Bukan berarti perbanyak sholat itu kemudian kita sholat zuhur 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Tidak demikian. Yang dimaksud perbanyak sholat itu adalah kita tambahi dengan sholat-sholat sunnah, sholat rawatib, sholat tarawih, witir, dan sholat-sholat sunat yang lainnya yang mungkin kita abai atau tidak begitu banyak melaksanakannya di luar bulan Ramadan. Baca Al-Quran tentunya tadarus, dan itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Jika Ramadan tiba maka langgar masjid itu menjadi ramai, dan itu hal yang baik. Kemudian yang tak kalah pentingnya, kita sebagai pengemban dakwah tentu kita harus meningkatkan amal dakwah kita, aktivitas dakwah kita di bulan Ramadan ini. Dakwah li isti'nafil hayatil islamiyah bi iqamatil khilafah. Dakwah untuk melangsungkan kehidupan kembali yang islami di bawah naungan khilafah, di bawah tegaknya daulah Islam, daulah khilafah. Yang ini sebagian ulama mengatakan ini adalah tajul furud, mahkota kewajiban. Kenapa demikian? Karena ketika dakwah ini sukses berhasil, kemudian syariat Islam, hukum Allah diterapkan secara kafah, ya, kemudian tegak khilafah, maka kewajiban-kewajiban yang lain yang dengan tidak adanya khilafah tidak bisa diterapkan, maka bisa diterapkan. Betul-betul kafah seperti di masa Rasulullah, di masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyah. Itu yang harus kita galakkan, kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Kita mendatangi saudara-saudara kita, mendatangi teman-teman kita, kenalan kita. Karena itulah orang yang paling dekat dengan kita. Kita sampaikan dakwah, kita sampaikan penting dan wajibnya menerapkan Islam, penting dan wajibnya menegakkan khilafah. Menerapkan Islam secara kafah itu tidak bisa kecuali dengan khilafah. Tidak bisa dengan bentuk negara republik, kerajaan, monarki. Tidak bisa. Hanya dengan khilafah. Jadi syariat Islam secara kafah diterapkan, cocoknya memang negaranya adalah khilafah. Itu yang kita sampaikan ke masyarakat. Dan itu harus kita giatkan di bulan Ramadan. Dan aktivitas-aktivitas dakwah yang lainnya tentu semakin kencang, semakin jos di bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, kita juga harus meningkatkan akhlak dan perilaku kita. Kita harus lebih sabar, kemudian meninggalkan perkataan yang kotor, yang bohong, lebih berempati. Lebih-lebih saat ini saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, yang sampai detik ini dibombardir oleh laknatullah Israel, tentu sebagai kaum muslimin, dan itu adalah bagian dari kita, karena innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka kita sisihkan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menyumbang saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina. Demikian juga di dalam negeri yang tempo hari ada banjir yang melanda saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Utara. Maka kita ambil bagian, kita bersimpati, berempati untuk membantu mereka. Kita tingkatkan kesabaran di bulan Ramadan ini. Dalam dakwah, ya harus super sabar itu. Kenapa? Karena dakwah itu mesti ada rintangan, mesti ada hambatan. Ada orang yang tidak seide dengan kita, tidak setuju dengan dakwah yang kita lakukan, kemudian mereka menggerutu, kemudian mempersekusi. Itu hal yang biasa dalam dakwah. Kenapa? Ya jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga mengalami itu. Para sahabat Bilal bin Rabah, kemudian keluarga Sumayyah, sedemikian rupa. Jadi kalau kita mengalami hal-hal yang semacam itu, persekusi, geruduk dan lain sebagainya, ya itulah dakwah. Ya seperti itu dakwah. Ya olehnya kita harus sabar. Lebih-lebih kita tahu bahwa musuh dakwah kita, musuh dakwah li isti'nafil hayatil islamiyah bi iqamatil khilafah itu sebetulnya orang kafir. Yaitu mereka-mereka yang berideologi kapitalisme sekuler, komunis. Negara-negara kafir itu sebetulnya
Kalau sesama Islam, ya tentu tidak. Lah kok ada yang dari Islam? Ya, kita menduga mereka. Kita menduga bahwa orang-orang kafir itu memperalat saudara-saudara kita yang tidak tahu menahu. Oleh karena itu, ya kata orang Jawa, kita harus ngalah ketika ada saudara-saudara kita yang melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita harus bersabar terhadap tindakan itu. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ya kita harus memanfaatkan waktu ini dengan efektif. Artinya kita susun rencana bagaimana aktivitas dakwah kita, amal ibadah makhluk kita. Ya, dan kita sebagai kepala rumah tangga juga ya harus bekerja, makanya waktu itu harus direncanakan sedemikian rupa. Dan kita sebagai pengemban dakwah, yang kita jadikan poros adalah dakwah. Kerja juga sampingan begitu. Artinya apa? Yang paling utama adalah dakwah. Yang jadikan poros aktivitas hidup kita adalah dakwah. Yang lainnya adalah sampingan. Oleh karena itu para pemirsa, marilah kita pergunakan kesempatan emas di bulan Ramadan ini dengan ya semaksimal mungkin untuk ibadah kepada Allah. Aktivitas dakwah juga kita tingkatkan semaksimal mungkin sekuat tenaga kita, sehingga kita meraih kesuksesan di bulan Ramadan. Ramadan tidak berlalu begitu saja. Dan ketika selesai Ramadan, kita meninggalkan Ramadan, itu ada asar, ada dampak bagi kita. Apa itu dampaknya? Dampaknya adalah ibadah kita semakin semangat, dakwah kita juga semakin jos. Artinya mengalami peningkatan dari sebelum dan sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga selepas Ramadan nantinya amal ibadah, dakwah, aktivitas kita semakin meningkat dan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang meniran.